Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, kalian tahu nggak sih kita akan membahas tentang apa? Ya, kita akan membahas tentang bagaimana jika tidak ada energi. Oke, lanjut ke tujuan pembelajaran. Ibu harapkan setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa menjelaskan peran energi dalam menunjang keberlangsungan hidup manusia sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk energi seperti energi listrik, energi termal atau energi panas, energi mekanik, dan energi nuklir. Yang ketiga, memberikan contoh penerapan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, merefleksikan pentingnya penghematan energi serta menumbuhkan sikap peduli terhadap potensi krisis energi di masa depan. Oke. Apa saja sih yang akan kita bahas dalam bab ini? Yang pertama ada pengertian energi, yang kedua ada peran energi, yang ketiga ada bentuk-bentuk energi, dan yang selanjutnya ada sikap penghematan terhadap energi. Sebelum membahas tentang materi yang Ibu jelaskan sebelumnya, mengapa sih kita perlu mempelajari tentang energi? Nah, mempelajari energi penting agar kalian bisa memahami peran energi dalam kehidupan sehari-hari, mengenali berbagai bentuk dan sumbernya, serta mengetahui cara energi bekerja di sekitar kita. Melalui contoh penerapan nyata, siswa dapat mengaitkan konsep dalam pengalaman sehari-hari. Selain itu, pembelajaran energi menumbuhkan kesadaran kepada siswa akan pentingnya penghematan dan kepedulian terhadap krisis energi, sehingga siswa menjadi individu yang bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan energi. Bagaimana sih cara menerapkan pentingnya energi itu? Secara faktual, berbagai bentuk energi seperti energi termal, energi mekanik, dan energi nuklir biasanya dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk memasak, menggerakkan alat seperti setrika, televisi, terus mesin cuci, dan lain sebagainya, atau menghasilkan listrik. Sementara itu, secara prosedural, siswa diajak memahami cara menggunakan energi secara bijak seperti menghemat listrik, air, dan bahan bakar, mengenali sumber energi alternatif seperti matahari, angin, dan juga air, serta mempelajari proses perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain sesuai kebutuhan. Untuk apa sih Bu kita mempelajari tentang energi itu? Melalui pengembangan materi ajar ini, Ibu harapkan kalian bisa memahami konsep dan bentuk-bentuk energi, mengenali sumber serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran juga mendorong siswa untuk menganalisis dan menerapkan pemanfaatan energi secara bijak, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penghematan dan potensi krisis energi di masa depan. Oke, kita lanjutkan ke materinya. Yang pertama tadi ada pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau menyebabkan perubahan dalam suatu sistem. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah bentuknya dari satu jenis ke jenis yang lain. Selanjutnya ada peran energi. Di sini ada 5 peran yang dapat Ibu sampaikan. Yang pertama ada energi untuk bergerak atau bekerja. Yang kedua ada energi untuk penerangan. Yang ketiga energi untuk teknologi dan komunikasi. Yang keempat ada energi untuk memproduksi dan mengolah makanan. Energi untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan. Maksudnya dari energi untuk bergerak atau bekerja itu energi biasanya digunakan agar manusia
dapat melakukan aktivitas fisik atau mekanis, contohnya bahan bakar pada kendaraan. Nah, itu agar bisa berjalan, listrik untuk menjalankan mesin, atau makanan yang memberi energi bagi tubuh manusia untuk bergerak dan bekerja. Yang kedua ada energi untuk penerangan ya. Oke, energi biasanya dipakai untuk menghasilkan cahaya agar manusia dapat melihat di malam hari atau di tempat gelap. Contohnya seperti lampu rumah, lampu jalan, lampu motor atau lampu kendaraan, atau senter ya. Yang ketiga ada energi untuk teknologi dan komunikasi. Biasanya digunakan untuk menjalankan berbagai perangkat teknologi dan alat komunikasi. Seperti contohnya biasanya listrik untuk mengoperasikan komputer, ponsel, televisi, internet, dan alat elektronik lainnya. Biasanya untuk mengecas. Nah, itu membutuhkan energi listrik. Yang keempat ada energi untuk memproduksi dan mengolah makanan. Energi dipakai dalam proses pertanian, memasak, atau industri makanan. Contohnya bahkan bahan bakar untuk traktor, gas untuk memasak, dan listrik untuk mengoperasikan mesin penggiling, oven, atau kulkas. Yang kelima, ada energi untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan. Nah, energi membantu menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi manusia. Contohnya AC dan kipas angin untuk kenyamanan suhu agar kita tidak kepanasan di suatu tempat, atau pemanas ruangan ketika di luar cuacanya dingin bisa dipakai pemanas ruangan tersebut. Sistem alarm, kamera pengawas atau CCTV, dan lampu lalu lintas. Gitu. Selanjutnya ada apa nih? Ada bentuk-bentuk energi. Yang pertama ada energi listrik, yang kedua ada energi termal atau energi panas, yang ketiga ada energi mekanik, dan yang keempat ada energi nuklir. Oke, penjelasannya di halaman selanjutnya. Oke, energi listrik pengertiannya yaitu energi yang dihasilkan oleh pergerakan muatan listrik atau elektron melalui suatu penghantar. Nah, contohnya biasanya memakai arus. Nah, arus listrik yang menyalakan lampu biasanya. Energi listrik yang digunakan pada kipas angin, televisi, dan komputer. Kan kalau kipas angin, televisi, atau komputer kan tidak bisa menyala kalau sebelum dinyalakan stop kontaknya kan. Nah, itu membutuhkan energi listrik. Oke. Sumbernya dari apa sih, Bu? Oke, sumber energi listrik dihasilkan dari generator listrik di pembangkit listrik yang bisa dari PLTA, PLTU, PLTS, dan lain-lain. Yang kedua ada energi termal atau energi panas. Pengertiannya yaitu energi yang berkaitan dengan suhu atau getaran partikel dalam suatu zat. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin besar energi termalnya. Contohnya, panas dari api kompor, biasanya kalau kalian memperhatikan ibu kalian memasak, nah itu termasuk dari contoh energi termal atau energi panas. Air mendidih di panci, kalau kalian membuat teh, begitu termasuk contoh dari energi panas. Energi panas matahari yang menghangatkan bumi itu juga termasuk energi panas. Dari mana sih, Bu, sumbernya itu? Yang pertama ada matahari, reaksi kimia atau pembakaran, dan juga gesekan antar benda. Yang ketiga ada energi mekanik. Ya, energi mekanik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerak atau energi kinetik, atau posisi yakni energi potensial benda tersebut. Contohnya biasanya air terjun yang menggerakkan turbin, pegas yang ditarik, atau busur panah yang direntangkan. Nah, itu biasanya pegas yang ditarik itu kalau kalian menaiki sepeda ontel. Nah, itu termasuk pegas yang ditarik. Busur panah kalau kalian membusur itu. Nah, yang ketiga ada mobil yang bergerak di jalan. Itu termasuk dari energi mekanik. Sumbernya dari mana? Gerakan benda, gaya gravitasi atau elastisitas. Yang keempat ada energi nuklir.
Energi nuklir adalah energi yang dilepaskan dari inti atom melalui reaksi fisi atau pemecahan inti atau fusi, yakni penggabungan inti. Contohnya seperti reaksi fisi pada pembangkit listrik tenaga nuklir, reaksi fusi di dalam matahari yang menghasilkan energi cahaya dan panas. Sumbernya dari inti atom seperti tranium, plutonium, atau hidrogen. Selanjutnya ada contoh penerapan. Oke, contoh penerapan energi listrik biasanya kalian lakukan di rumah, yaitu menyalakan lampu saat malam hari agar rumah terang, agar semua benda kelihatan. Itu termasuk dari contoh penerapan energi listrik. Yang kedua ada menyalakan kipas angin atau AC agar ruangan sejuk. Selanjutnya ada energi termal. Contohnya, mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari, merebus air untuk membuat teh atau kopi. Yang ketiga ada energi mekanik, contohnya mengayuh sepeda untuk pergi ke sekolah atau olahraga. Yang kedua ada mendorong gerobak atau troli saat berbelanja. Nah, itu termasuk dengan energi mekanik. Yang keempat ada energi nuklir. Contohnya belajar tentang energi nuklir di sekolah atau museum sains, atau menikmati bahan makanan awet yang disterilkan. Nah, selanjutnya ada contoh sikap penghematan energi. Sikap apa saja sih yang dapat menimbulkan hemat energi itu? Nah, yang pertama ada menggunakan lampu LED atau peralatan berlabel hemat energi supaya tidak cepat habis. Yang kedua, ada menutup panci saat memasak agar panas tidak terbuang. Yang ketiga, berjalan kaki atau bersepeda untuk jarak dekat, jadi tidak naik motor atau naik mobil. Yang keempat ada mengurangi ketergantungan energi listrik berlebih agar kebutuhan energi nuklir tidak meningkat secara tidak perlu. Oke. Selanjutnya adalah 3 latihan soal yang akan Ibu berikan dan kalian akan menjawab mana sih jawaban yang benar dari soal yang akan Ibu bagikan. Oke, nomor 1 ada alat di bawah ini yang menggunakan energi listrik untuk bekerja. Ayo apa? Ya benar, itu kipas angin. Yang kedua, baca bareng-barang ya. Energi termal digunakan saat kita melakukan kegiatan di bawah ini, kecuali apa? Energi termal tadi apa? Energi panas. Jadi kegiatan yang tidak menggunakan energi panas yaitu apa? Iya benar, jawabannya menonton televisi. Yang ketiga, yang terakhir ya. Berikut ini merupakan contoh perilaku hemat energi di sekolah, yaitu apa? Iya benar, C. Mematikan lampu. Ya benar, C. Mematikan lampu dan kipas ketika pelajaran sudah selesai. Oke. Ibu kira kalian sudah memahami apa yang tadi Ibu sudah sampaikan dan sudah bagus sekali sudah menjawab 3 soal tadi dari Ibu. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.